Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga jajaran hebat semua. Amin. Dan tidak sombong. Amin. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada guru SMP terutama. Terima kasih sudah mau bergabung di perpus kami yang sederhana ini. Semoga kedepannya SMP juga punya perpus dan fasilitas yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, sengaja saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini untuk anggaplah berbagi praktik baik ini. Jadi saya membagi pengalaman saya dan penerapan saya. Kebetulan saya mengerjakan tugas modul 1.4 yaitu aksi nyata. Dia berbagi pengalaman dalam penerapan budaya positif, terutama di kelas saya, kelas 6. Dalam kegiatan ini saya harapkan kita semua berpartisipasi aktif ya. Saya harapkan begitu. Jadi apa yang menjadi kendala kita di kelas ataupun di sekolah, mari kita pecahkan di sini. Kemudian untuk Bu Eliza, Bu Anggun, izin ini senior guru penggerak. Pada ini apalagi mengajar praktik, ya. Bentar lagi sudah buka perasaan PP angkatan sekian. Jadi CGP juga. Semoga yang mau ikut nanti bisa lulus semua. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Selanjutnya saya akan sedikit menggambarkan tentang rancangan saya. Sebelum aksi nyata ini adalah kami di koleksi antar materi, di bawahnya ada bikin rancangan hal-hal apa saja yang akan dilakukan sebelum aksi nyata. Anggaplah ini sama seperti RPP-nya. Jadi hal-hal apa saja yang akan kita lakukan sebelum melakukan aksi nyata. Namun sebelum kita lanjut ke aksi nyatanya, saya ada sedikit oleh-oleh. Saya yakin sudah pernah dengar ini. Bisa? Ada yang bisa? Ada yang pernah? Ya, buka tutup. Saya contohkan dulu. Lagunya begini. Buka tutup, bertepuk tangan. Tutup buka, silangkan tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, sambil teriak hore. Pernah dengar? Oke, kita praktekkan sama-sama ya. Oke, siap. Kita hafalkan lagunya dulu. Ini ada gerakannya. Cukup duduk dulu. Ya, kita sama-sama. Saya harapkan kita semangat. Suaranya dibuka benar-benar. Siap? 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Tutup buka. Silangkan tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil menangis, hihi. Digulung-gulung, sambil teriak hore. Ini luar biasa. Ini yang cerdas sih. Sebelum dipraktekkan sudah tahu gerakannya. Baik, silakan berdiri, kita praktekkan. Ada cengkok ya, kata-kata gitu. Yang datang hanya sama Willy yang sudah pernah ikut kalian. Buka tutup, bertepuk tangan, tak itu. Mata-mata biar enak dengarnya. Tuh, siap? Kemudian digolong-golongnya ke tengah, ke kanan. Digulung-gulung. Kanan dulu, baru ke kiri.
Jadi digulung-gulung, silangkan tangan, digulung-gulung. Sambil tertawa. Oh, berarti kanan kiri ya, Ya. Kemudian sambil teriak korenya sambil lompat, kore gitu ya. Oh iya, Oke, siap. 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Tutup buka. Silangkan tangan. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Digulung-gulung. Sambil menangis digulung-gulung. Sambil teriak hore. Oh, sekali lagi, biar lebih kompak. Sekali lagi ya. Ini bisa diajarkan dengan anak-anaknya boleh. Siap, 1, 2, 3. Buka tutup. Bertepuk tangan. Tutup buka. Silangkan tangan. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Digulung-gulung. Sambil menangis digulung-gulung. Sambil teriak hore. Oke, lanjut. Baik Bapak Ibu, ini saya akan menjelaskan tujuan aksinya apa. Tujuan yang diharapkan yaitu yang pertama mengembangkan sifat-sifat positif sehingga murid dapat menjadi individu yang beretika dan penuh rasa hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, menyediakan suasana sekolah yang aman, mendukung dan bebas dari perilaku negatif seperti bullying, sehingga siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Kemudian mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, memperkuat hubungan antara siswa, guru, dan orang tua, menurunkan frekuensi perilaku negatif, membangun dan memelihara budaya sekolah yang positif. Itu tujuan aksi nyata ini. Kemudian tolak ukurnya, kenapa aksi nyata ini perlu? Siswa menunjukkan sikap hormat, empati, dan tanggung jawab dalam interaksi sehari-hari, tidak di sekolah saja, tapi diharapkan di rumah juga. Kemudian pengurangan insiden perilaku negatif seperti bullying, konflik, dan pelanggaran aturan. Tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, adanya komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antar siswa dan guru. Itu tolak ukurnya. Ini masa saya. Ini saya jelaskan dulu dengan kepala sekolah dan mengajak seluruh rekan guru untuk ikut dalam pengimbasan ini. Ini dukungan yang diperlukan dalam aksi nyata ini. Kepala sekolah, terutama rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan lancar dan sukses. Sarana dan prasarana ini, kursi, ruangan ini, laptop, fokus, speaker walaupun minjam berbeda. Kemudian wali murid dalam melakukan penerapan budaya positif di rumah. Hari ini pelaksanaan aksi nyatanya. Kemudian oke, ini bisa minta tolong Pak Ratang. Makasih Pak Hamdan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif sekolah. Tentang konsep inti budaya positif. Ini ada 1, 2, 7 ya. 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia.
motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang bakal kita bahas hari ini. Ada 7 elemen. Nah ini pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita menyebutnya sekarang apa paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa? Sudah baca ya? Ya, kurang lebih bahasanya sekarang kita pakai Kummer ya. Pakai Kummer. Jadi pembelajaran baru, paradigma baru itu yaitu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil Pancasila? Yang pertama, yang kedua. Oke, kalau saya tutup masih apa Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau masih apa. Yang ketiga, mandiri. Keempat, kelima, terakhir, luar biasa. Kasih aplaus dulu untuk Bapak Ibu yang hebat ini. Pintar ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang teori kontrol. Kontrol ya, jangan salah sebut Bapak Ibu ya. Saya sudah membagikan kertas berwarna hijau. Boleh. Kertas berwarna hijau. Saya minta Bapak Ibu silakan tulis di situ apapun itu. Barang berharga, sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya terserah, mau suami, mau istri, mau keluarga, mau kendaraan, pokoknya silakan ditulis. Sesuatu, bebas. Mau barang, mau benda, mau orang boleh. Dan jangan sampai orang di sebelah Bapak Ibu itu tahu. Silakan Bapak Ibu tuliskan sekarang. Apa saja? Satu aja. Berarti banyak yang berharga. Boleh kalau lebih dari satu tidak apa-apa. Tulis hal-hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Ibu Latifah tidak ada barang yang berharga. Kalau tidak ada yang lain boleh Bapak Ibu. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Harus berupa barang. Terserah. Yang jelas kan paling berharga bagi Bapak Ibu. Untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Betul boleh betul. Terserah siapa boleh. Ibu Latifah. Pak Anam menulis. Kasihan kalau sudah diungkapkan di kertas ini. Aku bacanya ya. Jangan dikasih tahu dengan temannya. Tidak boleh. Satu apa dua? Bapak Ibu mau barang berharga jinjo tahu dengan temannya Bu. Biar dia nampak berharga. Sesuatu kan? Iya, sesuatu. Yang berharga. Lumayan yang berharga buka. Tidak mesti uang ya. Nah, yang nilainya tepat. Oh, siapa? Tidak mesti uang. Iya. Pemikiran Bapak Ibu sendiri. Mau uang, mau yang lain boleh. Jadi satu paragraf itu. Banyak ya? Tulisan singkat saja Bapak Ibu ya. Mama mobil, uang, gitu. Anak boleh. Oke sudah Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu ya. Oke silakan dilipat kertasnya sekecil mungkin. Apa yang aku kecil dia baca. Aku menjaga orang berharga. Aku tidak jadi orang.
Ada ini sudah melirik badannya. Jadi sudah dilirik sudah. Sudah dilirik. Siapa bakal pasangan aku nanti? Ipa kau apa Pak? Kalau suami yang batang itu. Saya Bapak Ibu ya, silakan digenggam erat-erat di tangan Bapak Ibu. Nggak buat tak ya? Buat ah. Tanya yuk apa yuk? Apa Iya. tuh? Apa tuh? Nanti kita buka yang Gila, kedua ini. dong. Masuk ke kayaknya. Udah Bapak Ibu? Kalau sudah silakan berpasang-pasangan, cari pasangannya masing-masing. Silakan kayak jauh. Iya nggak? Begitu. Ini Sama. Latifah, sama Latifah, memang lebih kok. sama Latifah. Iya, yang Ibu tuh udah bikin. itu malah Dipa di sebelah dia. Oke, Latifah. Pasang dia. Ada lah. Ada. Sih setelah pindah. Tetap kondisi Jadi itu. apa itu ya? Harus di sini. Jangan di. Oke Bapak Ibu silakan berdiri, silakan berdiri. Perpasangannya masing-masing. Berhadapan boleh. Lanjut Pak. Oke, secara bergantian siapa yang mau megang duluan? Mereka mau nih. Cara kerjanya, Kamu nggak aku nanya dulu kan? cara kerjanya begini ya. Satu orang mempunyai barang berharga dan satu orang lagi tugasnya silakan rebut barang berharga tadi. Gimana cara kamu biar dapat barang berharga tadi dari teman kamu tadi, Bapak Ibu sekalian? Ya, ingat Bapak Ibu ya, barang berharga itu. Ya. Hah? Silakan direbut bagaimanapun caranya. Apakah dia mau memberikan barang berharga itu dengan Bapak Ibu atau tidak? Entah itu cara halus, cara kasar, boleh. Siapa Bapak Ibu ya? Satu, karat, ambil. Salah satu orang jadi punya barang berharga, kita rebut. Oke, siap. 1, 2, 3, boleh jalan kamu. Oke, barangnya dikasih ya. Oke, silakan direbut. Direbut. Ini dah kalau ngambil bakal ngejual. Angin kali itu. Tapi ini jangan angin. Udah. Sekarang gantian. Yang ambil tadi jadi yang punya barang berharga, yang punya barang berharga tadi yang ambil barang berharga temannya. Silakan jawabnya. Bukan. Bagaimana caranya Bapak Ibu ngambil barang berharga punya temannya tadi? Kalau sampai terakhir tidak hasilnya. Ya, itu terserah nanti diskusikan. Oke, kalau tidak silakan duduk kembali Bapak Ibu. Angin jalan dari bawah. Ini yang jalan. Mari kita refleksi sama-sama kegiatan yang kita lakukan tadi. Pasti beda cara ya, beda metode cara mendapatkan barang berharga. Saya minta sekarang yang memberikan langsung tanpa direbut. Boleh? Jadi refleksi. Bagus. Kalau dikasih dulu. Ini tadi mana? Tadi langsung juga gue. Oh, aku langsung kasih dengan itu. Berdiri Pak Gong. Pak Gong ya. Kenapa dikasih? Kenapa dikasih gitu? Oke. Karena untuk saya dengan aku. Apa percaya dengan Pak Dewi? Jadi
silakan Pak itu Aku ya. Pak Rana. Kamu jadi jangan angkat ide. Jadi ini tadi pemberian barang berharga. Kenapa saya berikan? Karena saya merasa bahwasanya prinsipnya sederhana. Seberharga apapun itu, jika memang harus diberikan dan jika memang bukan hak kita, pasti akan lepas. Dan apabila itu memang hak kita, seberharga apapun atau semurah apapun hal tersebut, maka akan kembali ke kita. Itu prinsipnya. Dan Oke, baik, makasih Pak Rana dan Pak Agung. Kemudian siapa yang menggenggam dan tidak mau memberikan? Pak. Bukan nih, Pak. Silakan Ibu Latifah. Bisa Pak diskusi itu. Beda. Tidak hidup itu. Karena itu berharga. Berharga boleh. Cukup ya? Cukup. Oke, ada lagi yang lain? Aku nak lanjut tadi dia udah dah. Jadi Wendy weh. Mau mendengar Dewi. Bu Dewi. Bu Weni aja lah. Cuman kami tidak masa kasih. Iya, ya artinya Bu Weni nggak mau ngasih, Bu Anggun nggak mau ngasih. Alasannya karena berharga bagi saya belum tentu berharga bagi orang lain. Wah, kita kasih tepuk tangan untuk buat Bu Weni. Jadi Bapak Ibu, dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kita hubungkan dengan yang kita lakukan sehari-hari di kelas. Ya Bapak Ibu ya. Kita bandingkan dengan yang kita lakukan dengan murid kita di kelas masing-masing ya. Artinya begini, ketika Pak Ronald tadi dengan ikhlas memberikan barang berharganya tadi, nggak tahu apa isinya, mungkin beda barang, nanti silakan dibuka masing-masing, tolong dipegang barang berharganya tadi, kasih dengan Bu Yuni, nanti Pak Ronald kira-kira apa, dan Bu Yuni kasih dengan Pak Ronald kira-kira apa barang berharganya tadi. Baca bunyi kayak. Jadi kaitan yang kita lakukan tadi dengan teori kontrol, ya, teori kontrol tentang pembahasan kita sekarang, Bapak Ibu, saya yakin muridnya punya berbagai karakter di kelas ya. Muridnya ada yang nakal, ada yang minta perhatian, ada lagi yang minta dimanja. Mungkin kita kewalahan malah menanggapi hal-hal seperti itu, apalagi proses pembelajaran seperti sekarang ini, belajar sesuai karakter dan minat peserta didik ya. Bahasanya itu apa, Bu Dewi? Pembelajaran apa namanya Bu Dewi? Pembelajaran berdiferensiasi, berbeda ya. Artinya sesuai minat dan bakat anak-anak. Jadi masuk ke teori kontrol, guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid. Artinya seperti Bu Weni tidak bisa mengontrol Bu Anggun, ya kan? Bu Anggun tidak bisa mengontrol Bu Weni. Malah sebaliknya, Bu Turini bisa mengontrol Pak Ronald. Mungkin caranya berbeda, ya kan? Dikasihnya dengan ikhlas barang berharganya dengan Bu Turini. Entah apa isinya Bu Turini? Oh, kesehatan. Bisa dibagi-bagi kesehatannya. Saya kemarin ada pemikiran otak, dikasihnya dengan kawannya. Artinya kecerdasan ya bisa dibagikan dengan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan siswa kita tidak bisa mengontrol siswa itu. Nak kita bikin seperti apapun kita tidak bisa, ya. Anak bisanya apa? Pelajaran matematika. Kita tak maksud dia belajar penjas. Kira-kira kita jolkan terus dengan anak itu pelajaran penjas, masuk tak? Tidak. Sama halnya kita sebagai seorang petani ya. Nanam apa kita? Nanam padi. Nanam padi. Kita pupuk dengan pupuk apa betul ini kalau padi?
Korea, ya, ya, pupuk Korea. Kira-kira kalau tadi itu kita pupuk dengan selain urea yang bukan tempatnya, sama kopi atau sawit pakai pupuk apa itu? Sama. NPK, beda kan? Pupuk NPK mau kita letakkan di padi. Subur tak kira-kira? Untuk buah, kan lain posisinya ya. Artinya begini, seorang anak, ketika kita menemui seorang anak yang punya perbedaan karakter, kita harus menuntun mereka sesuai minat dan bakatnya. Ya, kita tidak bisa maksa anak jadi apa yang kita inginkan. Karena ya sesuai dengan, kalau sekarang ini kita balik ke pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, pembelajaran menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kalau kodrat alam kita menurut karakter mereka masing-masing. Kalau kodrat zaman itu sesuai zamannya. Kalau kita tinggal di era digitalisasi, artinya kita harus mengikuti perkembangan digital seperti sekarang ini. Kemudian lanjut aja Pak Ronald. Ya. Ini yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu gaya kita lama, gaya uang egois ya. Artinya, umpama stimulus responnya realistis, kebutuhan kita sama. Saya dengan Pak Agung sama tidak kebutuhannya kira-kira? Pak Agung masih sudah berkeluarga. Artinya tidak bakal sama. Kemudian teori kontrol jelas berbeda saya dengan Pak Agung. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Saya sama Pak Ronald baca karakter Bu Indah sama tak kira-kira? Tidak. Bu Indah ini bisa tinggi. Pak Ronald kira-kira Gemuk. jelas berbeda ya Bapak Ibu ya. Ya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namanya apa itu kira-kira Bapak Ibu? Maksa ya, egois menurut kehendak mereka masing-masing. Semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini kayak kita lama ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Jima anak lagu berkelahi. Kesalahan ya? Panggil biasanya. Sini Kang. Gaya guru lama biasanya nyubit Bapak Ibu. Kita tidak merapik ya. Terkadang sini Kang. Ini anggap Bu Ida panggil murid Ledri sama Irwan. Ini lagi puas-puasnya ya. Sini Kang, lagi emosi kan, anak nangis. Murid dia berkelahi kok. Langsung main tangan. Biasanya itu model-model lama. Tapi semua perilaku itu memiliki tujuan, ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak sembarang. Kita harus gali dulu siswa itu kenapa dia berkelahi, kenapa dia berbuat seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira Pak Ronald bisa nggak kontrol Ibu Tur ini? Tidak. Tapi Ibu Tur ini bisa ngontrol Pak Ronald ini. Iya. Iya. Dikasihnya tadi ya. Iya. Barang berharganya. Ya, tidak semua orang bisa mengontrol orang lain ya, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ada yang maksa tadi? Anggun yang masuk wedding bro ambil. Yo, Anggun. Artinya kalau sama-sama memaksa ada metode lain yang harus dilakukan. Mungkin secara halus, Dek, ini kasih duit sekian sekepok ngomong. Karena nggak kasih barang berharga dengan saya gitu. Kira-kira mungkin dengan metode seperti itu
ada beberapa orang mungkin mau memberi barang harganya, ya. Itu yang perlu kita rubah pola pemikirannya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Kalau gaya Lamo, ya kan? Kalau gaya Lamo artinya gini, menang dan kalah antara umpama guru dengan murid. Murid kita panggil. Kalau tipe-tipe kita dulu biasanya panggil murid, sini. Kenapa kau terlambat? Kenapa kau tidak mau upacara? Biasanya seperti itu ya kan? Dan sekarang kau pungut sampah yang ada di lapangan. Itu gaya model Lamo. Tapi kalau sekarang dia model berpikirnya menang-menang ya, win-win ya. Artinya guru dengan murid itu harus cari solusi bersama Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak serta-merta memberikan hukuman kepada anak yang mengakibatkan psikologi anak terganggu dan emosionalnya. Apa begini? Anak terlambat kita hukum suruh keliling lapangan. Kira-kira capek enggak dia? Capean ya? Jelas capean, apalagi kita yang lari kan. Lanjut Pak Ronald. Nah, ini konsep yang pertama Bapak Ibu ya. Disiplin positif. Disiplin positif. Dua kata Bapak Ibu ya. Disiplin ada yang tidak positif Bapak Ibu? Ada? Ada. Disiplin itu tidak selalu positif Bapak Ibu. Mama disiplin Main slot misalnya. Iya, artinya yang namanya disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya komitmen ya, disiplin entah itu negatif atau positif. Umpama kebiasaan kita di rumah bangun pagi masak, Umpama di kelas lah. Tiap pagi anak-anak itu pasti sebelum belajar biasanya ngapain? Berdoa. Ya. Saya kemarin pas ruang kolaborasi ketemu Fasil ya. Fasil lupa. Ya. Ngajak pesertanya berdoa. Saya langsung respon. Bu, kita belum berdoa. Nah, itu namanya disiplin kebiasaan yang positif ya. Bu, kita belum berdoa. Artinya hasil tersebut langsung refleksi. Artinya kebiasaan-kebiasaan seperti ini namanya disiplin positif Bapak ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Artinya kalau tanpa imbalan, dia membangun kesadaran diri dari anak itu sendiri. Ya, kalau pakai penghargaan, nanti kalau kau rajin masuk sekolah, akhir semester nanti Pak belikan HP. Kira-kira mau tidak muridnya seperti itu? Mau. Tapi hal-hal yang seperti ini tidak berlangsung lama Bapak Ibu, karena dia, rajin ada harapan, ada imbalan ke depannya. Berarti tujuan dia rajin sekolah cuma mengharapkan imbalan, ya. Kemudian karena ada ancaman, besok Ronald kalau terlambat lagi Pak suruh bersihkan WC. Ancaman. Itu biasanya apa? Ancaman ya. Guru ancaman enggak? Itu tidak diperbolehkan. Kemudian hukuman. Ya, hukuman Pak Agung itu biasanya gayanya itu kan agak menggebu-gebu, spontan yang namanya hukuman. Agung, kenapa nggak pakai topi upacara? Ketinggalan Pak. Oh, ketinggalan. Biasanya guru-gurunya untuk banyak ketinggalan gitu ya. Ya, biasanya guru-guru lama gitu kan ngomongnya ya. Masih buas-buasnya. Udah, sekarang kau sini, push up 10 kali. Itu refleks biasanya hukuman, ya. Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri,
sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu ya. Itu tujuan kita sebagai pendidik. Lanjut Pak Ronald. Ini contoh nilai-nilai kebajikan. Kalau di modul kami itu ada 6 Bapak Ibu ya yang diambil, tapi kita di sekolah ini lebih ke nilai kebajikannya ngambil di profil pelajar Pancasila ya. Ini tidak perlu saya jelaskan karena yang namanya nilai-nilai kebajikan yang baik menurut kita ya, yang sering kita lakukan beriman dan bertakwa pada Tuhan. Jelas ini kita ajarkan dengan murid, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan yang sering kita temui di kelas. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bu ini kira-kira bisa sebutkan kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Contohnya gitu. Makan, butuh makan berarti. Bu Messi, apa kebutuhan dasarnya? Uang. Beliza, baju, apa ya, sandal pangan. Pada ini Kasih sayang. Apa ya, kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya berbentuk fisik ya, lebih ke emosional boleh. Pak Agung butuh apa? Pendamping. Di sebelah Pak Agung itu juga sama mungkin ya. Berarti itu boleh disebutkan kebutuhannya. Itu tujuannya sandang, papan, pangan ke rumah tangga semua nanti. Iya. Kemudian tempat tinggal. Ini yang dia sama tahu. Ibu Agung kesehatan. Oke, butuh sehat. Bu Eni belum ketemu kamar mandi ini. Pegang batu Bu Eni. Oh sudah ya. Bu Elisa boleh? Kayaknya udah disebut semua dari Iya, rangkuman ya. Oke, saya rasa hampir sama semua orang butuh sesuatu yang ada di depan ini. Boleh ditampilkan Pak Ronald? Oke, yang pertama bertahan hidup. Kalau bertahan hidup kita butuh apa Bapak Ibu? Butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan dan kesehatan. Kalau tanpa hal-hal itu tidak bakal bertahan hidup kita ya. Apalagi tinggal di hutan gitu ya. Kalau di kota enak, pacar hijau kan. Juga. Yang kedua kasih sayang. Ada yang tidak butuh rasa kasih sayang? Pak Agung butuh? Udah tahunya butuh lah tuh. Kasih sayang orang tua, kasih sayang saudara. Semua orang butuh kasih sayang Bapak Agung ya. Bu Eni, kalau di Pak Agung tuh kasih sayang semua. Sangat Ya. butuh mereka bertiga tuh. Kita butuh kasih sayang, entah itu dengan guru, entah itu dengan keluarga, ataupun dengan pasangan kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga penguasaan. Biasanya yang penguasaan ini umumnya minta perhatian. Murid-murid yang minta perhatian ya Bapak Ibu. Bu, aku ini benar ya aku ini Bu. Biasanya saya itu. Kalau murid-murid ketemu, Bu yang ini cak mana Bu? Apalagi kelas rendah biasanya itu ya. Yang keempat kebebasan. Kita selama ini belajarnya selalu di dalam ruangan. Kira-kira bosan nggak?
Zaman dulu dipaksa belajar di dalam kelas dulu. Sekarang boleh diberi kebebasan, ya. Di kurikulum Merdeka ini boleh dikasih kebebasan. Itulah kenapa ada namanya P5. Anak-anak itu berkreasi melalui P5 tadi, ya. Kemudian belajarnya boleh di luar ruangan outdoor, boleh menyampaikan metode pembelajaran yang berbasis lingkungan boleh, ya. Entah itu nanam mangga, entah itu nanam apapun yang di halaman sekolah. Yang terakhir itu kesenangan. Kesenangan, semuanya butuh kesenangan, ya. Contohnya begini. Bu Indah, kira-kira anak-anaknya senang semua tidak belajar sama Bu Indah? Dari keseharian Bu Indah mengajar. Kalau yang tidak senang itu biasanya kelakuannya itu gimana? Malas nulis. Terus? Tidak fokus, biasanya tidak mengerjakan tugas, kebanyakan seperti itu, ya. Jadi kalau anak yang senang biasanya antusias dia belajar dengan Bu Indah. Apalagi pelajaran yang dia senangi. Mau pelajaran apa yang paling disenangi? Bahasa Inggris gitu. Bu Indah. Kita belajar matematika terus deh, ya. Artinya dari situ menunjukkan bahwa anak itu senang, ya, dengan proses pembelajaran matematika. Lanjut, Pak Ronald. Nah, Bapak Ibu, ini motivasi perilaku manusia. Sini ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Seperti yang dijelaskan dengan Pak Ronald tadi, kamu anak yang dia hanya mengerjakan tugas untuk menghindari hukuman. Artinya seorang anak kalau tidak mengerjakan tugas, mama hukumannya keliling lapangan, itu hukuman, ya. Anak yang terlambat datang ke sekolah langsung refleks dihukum. Makanya dia datangnya lebih awal biasanya, takut dihukum gurunya. Artinya ini sudah tidak diperbolehkan lagi, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, anak-anak besok datangnya lebih cepat, ya. Nanti yang datang yang paling cepat Pak kasih hadiah. Langsung rami besok pagi, datangnya awal galau. Karena motivasinya ada imbalan. Nah, keduanya ini itu namanya motivasi ekstrinsik dari luar. Artinya dia berbentuk umpan balik dari sang guru tadi, ya. Kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, intrinsik. Artinya kita di zaman sekarang ini susah membangun motivasi anak itu sendiri. Artinya kita itu peduli dengan kesadaran murid itu. Nah, gimana caranya kalau kamu ini setiap hari rajin ke sekolah, umpan baliknya ke depan apa? Kita membangunnya seperti itu. Oh iya, aku nanti kalau rajin sekolah bakal jadi pintar. Kita membangun motivasi anak itu ya gambaran yang untuk masa depan dia. Kalau aku tidak nakal lagi, aku tidak bakal ketinggalan pelajaran. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu, ya. Lanjut, Pak Ronald. Nah, ini penjelasannya. Kalau hukuman biasanya tidak terencana, refleks dia. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Artinya cuma guru yang boleh menghukum anak, berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Musafah, bersihkan WC, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor anak. Konsekuensi ini biasanya nyambung, Bapak Ibu, ya. Artinya ketika jam pelajaran olahraga, anak
terlambat masuk jam pelajaran olahraga, terutama SMP, konsekuensinya itu biasanya nyambung Bapak, Ibu ya. Dia umpama suruh keliling lapangan. Jadi tetap dalam koridor olahraga ya. Kemudian ketika anak terlambat datang ke kelas, konsekuensinya apa? Suruh membaca. Artinya itu punya manfaat nyambung ya dengan emosional dan psikis mereka. Beda dengan hukuman. Hukuman itu refleks ya. Kemudian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini guru dan murid cari solusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid tersebut. Lanjut Pak Rekam. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menempatkan posisi kita di mana nanti. Ini ada 5 posisi kontrol. Kira-kira ada namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada contohnya, lanjut Pak Ronald. Ini contoh penghukum. Anak disuruh mengumpulkan sampah di halaman. Ini saya mengambil kasus murid yang sering ganggu temannya di kelas. Murid saya itu ada kelainan kelakuan ya. Saya ngambil, memang saya nyimak dan bertanya langsung dengan murid, kira-kira di kelas ini siapa yang punya kelainan tingkah laku? Teman-temannya langsung nunjuk, Redri Pak. Langsung seperti itu. Iya Pak, aku Pak. Malah ngaku dia. Kelainan tingkah laku Bapak Ibu ya, bukan kelainan itu mental. Ya, jadi ketika posisi saya sebagai penghukum, saya akan menghukum si Ledri tadi, suruh mengungut sampah, membersihkan WC. Tetapi ketika kita mengambil posisi kontrol, membuat merasa bersalah, maka yang akan kita lakukan adalah pertanyaan yang akan kita ajukan ke Ledri tadi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu kata-katanya, ya. Itu pembuat rasa bersalah. Lanjut. Yang ketiga, teman ya. Teman, bestie. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu cara teman, ngobrol secara teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini biasanya ngomongnya cuek gurunya ya, masa bodoh dengan murid biasanya seperti itu. Dia cukup, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, jangan diulangi lagi. Udah kayak gitu aja. Dia cukup sepintas nasihat anak. Tapi kalau yang terakhir ini yang disarankan ya, di kurikulum Merdeka ini yang disarankan. Posisi manajer. Anak dan guru, murid dan guru itu berkolaborasi, nyari solusi bersama atas apa yang telah dilakukan oleh murid tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bertanya dengan murid itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita membangun motivasi dulu dengan anak. Kira-kira bagaimana kamu mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya manajer ini dia diterapkannya di segi 3 restitusi ya. Lanjut Pak Rana. Kita sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Nanti keyakinan ke sekolah. Karena agak lebar ya. Kita fokus ke keyakinan kelas, jadi kita bisa terapkan ke kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya dengan Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau dulu biasanya kita dengar peraturan sekolah, apalagi bahasanya, tata tertib sekolah. Sekarang dirubah bahasanya. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan sekolah?
Ya, kenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya ambil Cuma Kasih dari guru SMP 4 Darjah Lebong. Tadi pertanyaannya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, kita tahu bahwa selama ini peraturan kelas. Saya jelaskan yang bagian peraturan kelas dulu. Nah, kenapa dulu peraturan kelas? Karena yang membuat peraturan itu adalah pihak sekolah tanpa ada koordinasi dengan siswa. Nah, sekarang kenapa menjadi keyakinan kelas? Karena agar tercipta keyakinan kelas itu ada kolaborasi antara guru dan siswa. Setuju atau tidak, peraturan atau keyakinan kelas ini dibuat. Jadi siswa dilibatkan, itulah kenapa disebut dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berpendapat? Sama. Kalau sekarang itu zaman sekarang itu berbeda pendapat tidak masalah. Dia tidak bakal disalahkan kalau sekarang. Ada lagi? Arana boleh? Sama. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau peraturan itu biasanya apa Bapak Ibu? Satu arah ya cuma ya. Cuma guru yang bikin dan harus diikuti. Egois namanya dia. Biasanya kita dulu kan zaman seperti itu ya. Ketik tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos. Biasanya ada konsekuensinya. Kalau dulu, Bapak Ibu masih teringat sekolah SMA dulu? Kalau saya dulu di mana ya? Umpama terlambat, tidak buat tugas, biasanya pengurangan poin dia. Ada poin kalau kami dulu sekolah. Jadi setiap terlambat, tidak bikin PR, dia dikurangi terus poinnya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang dia berubah di kurikulum Merdeka ini namanya keyakinan kelas, ya. Dia antara guru dan murid itu berkolaborasi. Yang perlu ditekankan, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak seperti peraturan dulu. Artinya murid bisa menjalankan dan murid bisa ingat apa saja yang harus dipatuhi dan dijalankan di kelas yang dia ampuh. Bahwa kelas 1 anak-anak harus riang gembira, anak-anak harus saling menghormati. Biasanya seperti itu. Cukup sedikit Pak Bu, tidak boleh, bukan tidak boleh sih, tidak usah banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak susah anak-anak mengingatnya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Ini kami dulu disuruh bikin poster, diposting di media sosial sebenarnya. Ini punya kelas 6. Ini pembentukan keyakinan kelasnya bersifat abstrak. Abstrak itu ada yang tahu? Tidak peraturan. Tidak peraturan, tidak nampak. Tidak nampak ya dari sifat abstrak itu ya. Kalau lukisan abstrak itu tidak jelas ya. Artinya begini. Kami diajarkan ada yang namanya model T ya di keyakinan kelas ini. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ya. Yang nampak, mama, disiplin. Yang tidak nampak, kira-kira apa? Mama, anak datang tidak tepat waktu. Yang tidak nampaknya, anak tidak tepat waktu datang. Itu biasanya berlawanan arahnya, nampak dengan tidak nampak, ya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya menyeluruh kegiatan yang di kelas itu dibuat dalam pernyataan positif. Nah, Bapak Ibu yang perlu ditekankan lagi, dibuat dalam pernyataan positif. Artinya di keyakinan kelas itu buang kata-kata dilarang, jangan, itu tidak diperbolehkan lagi. Artinya kalimatnya harus berubah positif, saling menghargai dan menghormati gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah ke kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Artinya
Guru dan murid, warga kelas berkolaborasi untuk mendapatkan keyakinan kelas yang disepakati. Kalau boleh saya bertanya dengan Bapak Ibu ya, apa perbedaan kesepakatan dan keyakinan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bu Antum di kelasnya bikin kesepakatan atau keyakinan? Keyakinan. Ada yang di kelas bikin kesepakatan? Yang wali kelas terutama? Kesepakatan, keyakinan. Ada lagi? Boleh kasih pendapat, apa perbedaannya? Bangun, boleh, bangun, silakan. Oke, Pak Denny, boleh pendapatnya Pak Denny. Karena ini juga hal yang saya tanyakan dengan Fasil sama PP. Jadi terima kasih Pak Nasrullah. Jadi memang perbedaan antara kesepakatan dan keyakinan gitu ya. Kalau kesepakatan, misal kita makanya juga proses dulu, misal kayak gini, hadir tepat waktu. Kalau kesepakatan kan anak lebih mudah memahami, hadir tepat waktu. Tapi kalau keyakinan berubah dari hadir tepat waktu, tapi disiplin. Nah nanti kenapa harus kita menggunakan makna disiplin? Karena suatu saat nanti ada kejadian-kejadian di kelas yang tidak ada disepakati. Contoh, di sekolah misalkan jangan merokok. Itu bisa kesepakatan kita ya, tidak boleh merokok nih. Tiba-tiba anak pakai narkoba. Kalau kita buat disiplin, jaga kesehatan atau kesehatan, dia bawa narkoba masuk ke dalam keyakinan kelas kita, kesehatan. Nah jadi itu kenapa harus menggunakan keyakinan kelas, karena makna universal supaya dia abstrak. Karena suatu kejadian di dalam kelas kita tidak tahu. Semua yang kita buat di kesepakatan itu belum tentu itu akan terjadi kepada anak didik kita. Maka untuk menghindari akan hal itu kita buat keyakinan. Yang simpel-simpel kata Pak Mas tadi, disiplin. Makna disiplin banyak, anak datang tepat waktu, PR dibuat, di situ mengandung semua di situ. Sudah itu gurunya juga mungkin makna disiplin banyak. Tapi kalau kesepakatan kita buat dari awal sampai akhir penuh dinding itu ini, sepakatan semua sepakat anak. Lebih mudah anak memahamkannya. Oh saya harus pada waktu. Tetapi dibandingkan disiplin susah anak. Maka memunculkan makna universal ini memang butuh sulit begitu ya. Nah jadi itulah Pak Nas, jadi perbedaan di situ. Kenapa tidak menggunakan kesepakatan, harus keyakinan? Karena suatu waktu yang terjadi di kelas kita tidak tahu yang terjadi. Kalau kita menggunakan keyakinan bisa masuk semua. Itu saja. Baik, terima kasih. Ada yang mau berpendapat lain? Yang bikin kesepakatan boleh? Cukup ya? Artinya sudah terkuatkan oleh Pak Denny tadi. Saya juga menyerapnya begini, artinya yang namanya kesepakatan belum tentu kita yakini ya. Artinya beda kesepakatan itu yang sudah didiskusikan secara bersama. Akan tetapi belum tentu semua orang bisa meyakini apa yang dia tulis, ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Ronald. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah ini yang biasa kita hadapi di kelas Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini kalau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh seorang murid Bapak Ibu ya. Kita harus menggunakan metode ini sekarang ini, namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi dengan siswanya atau muridnya masing-masing, tapi belum tahu. Saya juga belum mengenal ini. Setelah belajar modul ini, tahu restitusi. Oh, berarti yang pernah kita lakukan ini masuk restitusi. Cuma tidak mengambil keseluruhan. Itu langsung marah gitu dengan anak. Nah, jangan lagi cainya. Ini nggak boleh. Biasanya marah dengan kelas anak satu. Nah, ini nggak uang, ini nggak boleh. Lagi mamanya marah, biasanya itu. Lagi luko. Seperti itu Bapak Ibu ya. Yang pertama harus kita lakukan ya pada segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Artinya bahasa sekarang ini kalau stabilkan identitas ini bahasa basi dulu. Nah, batu makan. Tidak tahu begitu marah ya. Dari mana tadi? Dari mana tadi? Apa ya? Biasanya
biasanya menstabilkan identitas seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kita nanya dengan anak. Tahu nggak Bapak panggil ke kantor? Saya kasus dengan Edri tadi. Tahu kenapa Bapak panggil ke kantor Edri? Ada anak jawabnya tidak tahu, ada yang tahu. Biasanya kalau anak yang menyadari kesalahannya, dia langsung jawab. Iya Pak, aku tadi mengganggu Tiara Pak. Aku narik jilbab dia Pak. Biasanya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita sudah bikin keyakinan kelas itu tadi bahwa saling menghargai dan menghormati. Kira-kira keyakinan apa yang sudah yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan? Biasanya anak akan merespon ingat, oh saling menghargai dan menghormati. Itu ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Rota. Lanjut. Ini yang kalau sudah saya jelaskan secara itu contoh tadi. Lanjut ke video ya. Nah, ini tanpa settingan ya Bapak Ibu ya. Langsung menjelaskan permasalahan. Tadi dari mana lagi? Mandala. Mandala. Berarti apa? Ade Aldo Iqbal banyak kawan-kawan Pak. Ini menstabilkan identitas Ya. ngobrol kosong. Pak. Punya badan. Iya. Tentu sudah tahu Pak panggil ke kantor ngapain? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Jadi gini, tadi Pak dapat laporan dari ketua kelas, kayak ini ya. Katanya Ledri itu suka dari jilbab Tiara ya. Iya Pak. Suka dari jilbab Tiara. Jadi dan teman-teman yang lain lah, karena sudah meresahkan teman-teman, terutama yang perempuan ya, ada Sireni. Jadi Sireni itu melapor sama Papa, Ledri sudah dari jilbab Tiara, jilbab Tiaranya resah, bahkan sampai nangis katanya. Emang benar? Memang Benar ya? Kalau boleh tahu ya, sebenarnya semua orang itu punya kesalahan ya. iya Pak. Semua orang itu punya kesalahan. Tapi kesalahan itu harus diperbaiki ke depannya biar tidak terjadi lagi. Ya. Kira-kira kalau Pak boleh tahu, alasan Ledri dari jilbab Tiara itu apa? Ini Pak, jahil Pak. Jahil, tidak punya alasan lagi. Jahil. Ini validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Iseng Pak. Iseng. Iya Pak. Jadi kalau nggak dari jilbab nggak ganggu teman-temannya gatal gitu tangannya. Gitu Pak. Kira-kira tindakan Ledri itu benar apa? Salah. Kita di kelas itu punya kesepakatan ya. Iya Pak. Punya kesepakatan kelas yang harus diikuti oleh semua warga kelas kita. Enggak hanya Ledri saja, semuanya harus ikut. Biar sekolah kita, kelas kita menjadi lebih baik, ya kan? Jadi di sini Pak tidak bakal menyalahkan Ledri, karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan, ya? Benar nggak? Iya benar. Benar. Jadi kira-kira ya, kira-kira yang dilakukan Ledri itu sudah sesuai belum dengan kesepakatan kelas kita tadi? Dia menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Belum. Tahu berarti ya. Jadi dari yang dilakukan Ledri tadi suka narik jilbab, lalu teman, kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai yang dilanggar Ledri? Kesepakatan apa namanya? Iya. Apa? Ayo poin mana yang Ledri ingat? Kalau kita mengganggu orang, ayo. Apa ya? Dengan poin yang tadi Pak udah. Apa? Ayo. Saling saling menghormati dan menghargai orang lain. Kita nggak masalah ya. Ini kesepakatan kelasnya.
Itu calon murid kamu ke depan. Oh iya. Ada dilakukan ya. Jadi di sini kalau orang mengenalkan kamu ya, artinya manggil kamu ke kantor biar kita sama-sama cari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh negeri ini. Biar kedepannya kelas 3 kalau tahu nyaman belajar di kelasnya, tidak saling ganggu, ya kan? Kalau di dalamnya saling ganggu, pasti aman ngajarnya di kelas, aman ngajar, aman belajar, saling menghargai, saling menghormati, ya kan? Oke, jadi Pak mau, Febri dan Pak kita cari solusi. Ini ada petikan yang saya minta saya Bapak Ibu ya. Anak ini jujur dia malah. Padahal tidak usia apa ya? kan nanya masalah dia malah jujur nanti buka permasalahan dia dari kelas 5 sampai sekarang. Kalau menurut aku sih kalau kita nggak minta solusi itu kita berbicara dengan dia, Ya, terus minta maaf, nah, tidak mengulangi lagi macam itu, ya, hal-hal yang gitu kan. terus ini aku kalau kita sering nganggui dia, maju ini aku rusak, ya, kalau bilang nih aku udah mengambil lagi cerita ini, ya, dan itu kita ya aku pernah jujur aku kelas 5 kan, ya, aku nih sering buka tas uang dari kelas kan, kelas 5 tas dan juga pernah aku bukanya, tadi kan, iya terus katanya ada kawan aku udah tahu kawan duit uang tuh 2.000 pada 2.000 yang terus dia ngambil, nah dia terus pak, aku udah tahu menahu dari itu, aku udah megangnya, aku udah apa juga. jadi artinya Febri bakal minta maaf sama Tiara ya. Ya Tiara, Laini, Pupu, pokoknya segala kawan-kawan lah yang tinggal di mana mah, yang pernah kejadian. Jadi setelah ini Febri temui si Tiara atau teman-teman lain yang pernah diberi itu ya kan, minta maaf, Febri dapat tahu yang lagi. Nah itu minta doanya juga. Febri jadi orang yang lebih baik ke depannya. Febri lebih sukses ke depannya. Ya, bisa ya. Oke, setelah ini Febri silakan kembali ke kelas. Ya Pak, Kamu isi Tiara itu ya. ya Pak, Bisa ya. bisa Pak. Oke, silakan kembali ke kelas ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tadi kemarin saya melakukan praktek restitusi terhadap Febri tanpa settingan Bapak Ibu ya. Jadi anaknya ngobrolnya lepas tanpa teks, kita gali masalah dia, kita kasih solusi dengan dia, insya Allah dia tidak akan terbebani lagi dan jadi lebih baik ke depannya. Bapak Ibu, terutama Bu Ede ya, mungkin tidak percaya Ede itu bisa ngobrol seperti yang di video tadi ya kan? Karena anggapan kita selama ini Ledri itu anak yang ada kelainan tingkah laku di SD ya kan? Suka ganggu orang, suka nyelakain daerah lah. Yang lain masuk kelas dia keluar, yang lain belajar dia keluar, jajan, main. Tapi setelah melakukan pendekatan restitusi tadi, kita cari masalah dia, kita menstabilkan identitas kita cari solusi bersama dengan Ledri tadi. Alhamdulillah anak ini ngaku dia pernah berbuat salah dengan kawan-kawannya. Dan nyatanya lagi, kebetulan di kelas 6 ini ada kasus baru Bapak Ibu ya, saya buka itu. Duit LKS hilang di kelas. Ya, si Vera, murid memang saya menyuruh murid megang ini, kurang lebih hampir 200-an lebih lah. Jadi saya kasih motivasi dengan anak-anak satu kelas itu. Nah, Pak kasih waktu batas hari Jumat, hari Senin.
Pas pula aku ambil video ini di kantor juga hilang. Saya tuh nggak di Senin. Saya nanti masih motivasi lah dengan anak-anak kelas nggak boleh mengenai. Kamu ingat api neraka, azabnya seperti apa? Saya ceritakan lah seperti jadi guru agama. Tidak tahu itu. Jajah pada bakal nyeritai kalau kamu nggak dapat secara individu ya, ketemu kau berdua. Pak juga dia bakal cerita siapa yang ngambil duit ini dengan kawan-kawannya. Biasanya ngaku nggak ada pak sini dulu pak sini dulu. Ngajak paknya ngobrol. Pak sebenarnya aku pak ngambil duit itu pak. Duit itu jatuh di bawah katanya. Cuman aku tidak ngambil galau pak. Cuma 20.000 pak. Aku bagi dua dengan si ade dengan aku. Jadi aku 10.000 sewa pak. Dia 10.000, aku 10.000. Katanya lagi, kemana duit? Aku jajan nih pak. Nah yang selebihnya itu tidak tahu pak. Aku balik lagi duit itu di situ. Berarti bakal ada tersangka lain. Saya masih nunggu ikat baik dari anak-anak kelas 6 dan tidak akan menerapkan hukuman, ya. Hukuman yang posisi kontrol pertama. Artinya kita membangun motivasi anak itu, instruksi anak dari dalam diri dia, motivasi biar dia baru sadar diri dia. Ya Bapak Ibu ya, semoga aksi nyata ini menjadi amal untuk saya dan kita semua, dan ilmunya dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru walaupun posisi tengah hari ngantuk